Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, yuk kita lambaikan tangan buat Tuhan kita, Yesus yang baik. Dia yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk kita datang beribadah langsung di gereja, bertemu dengan Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita, kehausan kita akan kasih Tuhan, persekutuan dengan saudara-saudara seiman pagi hari ini. Ketika kita melihat di luaran sana, saudara, banyak hal terjadi, berita-berita yang mengejutkan. Tapi satu hal yang harus kita pegang sebagai anak Tuhan, kita tetap melekat erat dekat dengan Tuhan, karena itulah yang membuat kita kuat dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan arahkan hati kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan hormat kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku datang dengan penuh kerinduan. Aku datang hanya untuk menyembah dan memuji-Mu, Tuhan. Aku datang karena aku haus akan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang di hadapan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Dalam hidupku selalu. Haleluya, Yesus. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah
bangkit berdiri. Melalui pujian ini kita mau berhadapan dengan Bapa secara langsung. Tuhan melihat hati kita. Haleluya. Yesus, dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Haleluya. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, sekali lagi ku sembah Kau. Terima kasih. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya. Sembah dengan suara-suara kita. Sembah Tuhan. Ya Tuhan yang baik. Haleluya. Dengan suara kita, dengan hati kita, nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Sembah Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang baik, sangat baik. Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Syukur bagimu. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini melawat kita. Dia siap untuk menolong kita. Dia siap untuk memberi kekuatan kepada kita. Dia siap untuk memberkati kita. Dia siap untuk memulihkan kita yang datang dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dia baik, sangat baik. Dia ada di tengah-tengah kita. Hormati kekudusan Tuhan. Dia menjamah hati kita satu persatu pagi hari ini. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, selamat pagi. Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan indah pagi hari ini. Kau masih memberi kami kesempatan untuk hidup, bernafas, bergerak di hadapan-Mu. Kami ada sebagaimana ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami pagi hari ini. Kami pulang dengan kekuatan baru yang dari Tuhan, dengan pemulihan yang dari Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang kami percaya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Kita semua yang percaya dan siap diberkati, kita perkatakan amin. Luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Atas nama jemaat saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Maria yang akan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya buat kita semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang kepadamu ya Allahku. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagilah berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, katakan, hey, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
meninggalkan kita. Dia selalu ada buat setiap kita. Saudaraku, menghitung berkat-berkat Tuhan itu lebih baik daripada menghitung kesulitan dan beban hidup kita. Karena jelas-jelas bahwa kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari beban dan persoalan kita. Kita percaya menghitung berkat Tuhan akan menggerakkan hati kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Yesus, Engkau baik, berfirmanlah buat setiap kami. Kami siap untuk dengar, kami siap untuk terima Tuhan. Yes, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan.
kesehatan yang baru yang Tuhan alirkan buat kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Dan setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke takhta hadirat Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang baru, pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga bagian-bagian dari firman Tuhan kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti. Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Biarlah hanya kekuatan kuasa ilahi-Mu yang nampak dalam pengurapan ilahi. Kami boleh bersama-sama memahami isi hati Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur di mana Tuhan memberikan kita anugerahnya yang luar biasa. Kita sudah ada di bulan Februari di tahun 2022. Dan kalau sampai hari ini kita ada dan kita mampu, kita kuat, kita sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini dalam ibadah raya pagi hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui kekuatan kuasa firman-Nya. Karena kita yakin, kita percaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kuasa ilahi mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Mari pagi hari ini saya diberi tema untuk bicara tentang apa saudaraku? Menjaga hati dan pikiran. Kita akan baca dulu pendahuluannya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. GBI mengambil tema besar pada tahun ini, yaitu tentang apa? Kesehatan rohani. Karena ketika rohani kita sehat, maka jasmani kita akan menjadi kuat. Lalu dilanjutkan di sini, ketika jasmani kita menjadi kuat, sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit di masa-masa yang sulit atau masa pandemik ini. Lalu dengan menjaga hati dan pikiran, maka kita akan apa saudaraku? Bertahan dalam menghadapi hidup ini dengan ketenangan daripada Tuhan. Nah, kita sedang ada di dalam satu wabah yang tidak tahu pasti kapan selesainya. Bahkan Presiden Jokowi pernah berpidato, bahkan nanti sekali waktu atau masa sekarang ini dan selanjutnya kita akan berdampingan dengan COVID atau dengan virus corona. Karena virus itu tidak akan musnah, tidak akan hilang. Maka kekuatan kuasa ilahi yang memberikan kita kemampuan, dan pada akhirnya kita akan berdampingan dengan virus itu, virus corona akan menjadi seperti virus-virus yang lain yang akan hidup bersama dengan manusia. Meskipun kita hidup bersama virus corona, tetapi kekuatan kuasa Tuhan akan menyertai kita. Dan apalagi kalau kita sudah vaksin, paling tidak tubuh kita akan menjadi kuat. Lalu kalau kita hidup sehat, maka kita akan mampu memerangi virus itu. Dan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dibutuhkan satu kesehatan rohani kita. Ketika rohani kita menjadi sehat, tubuh kita kuat, kita akan mampu melawan segala sakit penyakit. Amin. Kita tidak boleh takut dan kita juga tidak boleh panik dalam kehidupan sekarang ini. Apalagi sudah 2 tahun lebih kita ada dalam masa yang tidak menentu di masa pandemik ini. Dan kita akan menyelesaikan, kita akan melihat campur tangan Tuhan sampai akhir hidup kita tetap setia mengasihi Tuhan. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita belajar
satu tema tadi, menjaga hati dan menjaga pikiran. Kalau hati kita dan pikiran kita bisa kita jaga, maka tidak ada sesuatu yang ada di dalam dunia ini memisahkan hidup kita dari kasih Tuhan. Nah, mari kita akan melihat bagian-bagian dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Kita akan membacanya di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Ayat yang ketiga dulu kita akan baca. Mazmur 62 ayat yang ketiga. 3, 2, 1. Ayat yang ketiga ini ya. Jadi gini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah kekuatanku. Lalu di sini selanjutnya, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang kedua kalau tidak salah, atau ayat 1. Jadi intinya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhanlah gunung batuku dan kepada Tuhanlah tidak akan pernah goyah. Lalu itu diteguhkan dengan ayat yang ke-6. Artinya hampir sama, dekat kepada Tuhan. Ini ayat yang ke-6, kita akan baca 3, 2, 1. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, kita akan merasa tenang hati kita, dan kita akan terus berharap kepada Tuhan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Lalu apa manfaatnya? Apa yang bisa kita terima? Apa keuntungannya? Apa yang kita bisa petik pelajaran ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita menjadi tenang? Mari kita akan lihat jawaban-jawaban dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap sehat dan stabil, sehingga hati kita menjadi tenang dan pikiran kita menjadi semeleh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang pertama, untuk kita bisa menjaga hati dan pikiran kita tetap stabil, sehat secara rohani, maka yang harus kita lakukan adalah apa saudaraku? Hidup takut akan Tuhan. Katakanlah hidup takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Belum semua. Suaranya yang keras sampai kita mendengar suara kita, sehingga firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Hidup takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Ketika kita hidup takut akan Tuhan atau dekat dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang luar biasa yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita baca dulu Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan? Lalu apa yang akan kita terima? Apa keuntungan dari hidup takut akan Tuhan? Kita baca dulu 3, 2, 1. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan berarti membenci apa saudaraku? Segala kejahatan. Mari kita akan lanjutkan bagian-bagian dari firman Tuhan ini. Nah, di sini dikatakan takut akan Tuhan membuat hati menjadi apa? Tenang. Dengan hati yang tenang mendorong kita untuk mencari Tuhan. Kita bisa mencari Tuhan lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui pujian, penyembahan, doa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jadi kita bisa mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemik. Pemazmur mengungkapkan di dalam kitab Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa
yang merindukan apa saudaraku? Sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, akibatnya kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan bukti dari takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Lewat pergumulan, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mencari Tuhan juga bisa lewat ibadah. Kita bisa melakukan ibadah online. Seperti kami di Bawen, saat-saat ini mungkin karena situasi yang kurang bersahabat, melonjaknya Omikron ya, virus yang membabah kemana-mana tempat. Lalu jemaat yang tidak bisa ibadah di gereja maka akan bisa lihat YouTube secara langsung, disetel secara langsung, dan mereka bisa mengikuti ibadah dari rumah. Jadi semua ada sarana. Sekarang ini zaman canggih, semua alat elektro, segala prasarana bisa digunakan untuk mencari Tuhan. Lalu bisa dengan cara datang ibadah. Seperti pagi hari ini, Bapak Ibu yang tubuhnya sehat, maka Bapak Ibu melangkah ke rumah Tuhan, melangkah ke gereja, sedang beribadah, sedang melayani Tuhan, berarti Bapak Ibu sedang mencari Tuhan. Dan dengar baik-baik, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah dikecewakan, karena Tuhan ada bersama kita. Jadi takut akan Tuhan itu akan mendorong kita untuk mencari Tuhan dalam situasi apapun, beribadah dengan cara apapun, baik lewat tatap muka atau lewat online. Nah, yang selanjutnya, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami apa saudaraku? Perkara-perkara ajaib. Oh, luar biasa. Mungkin 3-4 jalan pintu berkat tertutup buat kita. Kesulitan ada melanda, di semua orang mengalaminya. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan mengalami keajaiban Tuhan. 1000 macam cara Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu memberkati kita. Dan itu saya buktikan, pemeliharaan Tuhan luar biasa saudara. Di masa pandemik ini 2 tahun lebih. Mulai dari masa pandemik itu ada gereja-gereja juga karena situasi harus tidak ibadah tatap muka, kami mengalami hal yang sama. Tetapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ada orang yang digerakkan oleh Tuhan itu memberi makan buat saya setiap bulan. Saya tidak kenal orangnya sampai hari ini, tidak kenal orangnya. Jadi setiap bulan orang itu mengirim berkat buat saya, lalu ucapannya itu untuk makan Ibu. Dan sampai hari ini kami sekeluarga tidak kekurangan makan. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu cara Tuhan. Kita juga pernah melihat kasus Elia dipelihara Tuhan oleh burung gagak di tepi sungai Kerit. Jadi burung gagak itu tiap hari datang memberi makanan. Sama kasusnya. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan punya 1000 cara untuk memberkati Bapak Ibu. Amin. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, perkara ajaib Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Mari kita akan lihat di sini bukti-bukti. Bukti-buktinya orang yang takut akan Tuhan, maka ia akan mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Di sini kita akan lihat bukti-buktinya. Bukti yang pertama, takut akan Tuhan dapat apa saudaraku? Menarik perhatian Tuhan. Amin. Berbagai macam cara dilakukan orang atau manusia untuk menarik perhatian. Apalagi kalau Tuhan yang memperhatikan. Oh, ada satu kebahagiaan yang luar biasa jika anak-anak memperhatikan orang tua. Itu orang tua ada kebanggaan, ada kebahagiaan yang luar biasa. Jika orang tua memperhatikan anak-anaknya,
maka anak-anak merasa nyaman, damai sejahtera. Jika suami memperhatikan istri, maka istri akan berbunga-bunga hatinya, akan bahagia dan sukacita. Dan sebaliknya, jika suami-suami mendapatkan perhatian dari istri, maka suami-suami akan betah bertahan tinggal di rumah. Dan luar biasa, itu dilakukan sesama manusia. Apalagi kalau Tuhan memperhatikan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau Tuhan memperhatikan kita, maka Tuhan akan melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 33 ayat yang ke-18. Kita baca dulu. Mazmur 33 ayat yang ke-18, 3, 2, 1. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang apa saudaraku? Takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Mata Tuhan tertuju buat kita semua. Amin. Tuhan memperhatikan kita, kepada setiap orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi, mencintai Tuhan, tidak akan dibiarkan. Itu kekuatan daripada kuasa takut akan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Yang selanjutnya, saya akan maju terus. Yang selanjutnya, yang kedua, takut akan Tuhan dapat menciptakan apa? Kebahagiaan. Hidup bahagia, hati dan pikiran menjadi tenang adalah tujuan hidup semua manusia. Amin. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, happy, bahagia, bergairah, bersemangat menghadapi hidup ini. Kita baca dulu itu ayatnya, Mazmur 112 ayat yang ke-1. 112 ayat 1, 3, 2, 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi kita pagi hari ini akan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang isinya takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari takut akan Tuhan. Satu perintah yang diulang itu mempunyai satu makna yang luar biasa. Dan kalau pagi hari ini firman Tuhan, ayat firman Tuhan diulang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, pasti itu sesuatu yang penting. Amin. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Lalu di sini kita akan melihat saudara kasih Tuhan, Amsal pasal yang ke-14 dulu, ayat yang ke-26. Diteguhkan kembali. 3, 2, 1. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oh, luar biasa. Takut akan Tuhan akan membuat hati kita tenang. Amin. Takut akan Tuhan akan membuat pikiran kita semeleh. Dan takut akan Tuhan membawa satu perlindungan yang luar biasa. Mari pagi hari ini Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin hidup bahagia, kuncinya apa tadi? Takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, yang ketiga, takut akan Tuhan landasan apa saudaraku? Berkat. Oh, haleluya. Berkat itu bicara tentang keselamatan. Kita diselamatkan itu berkat Tuhan yang terbesar. Haleluya. Kita diselamatkan itu anugerah Tuhan. Dan kita diselamatkan berarti kita tidak akan masuk dalam penghukuman. Amin. Itulah berkat yang terbesar. Yaitulah sebuah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu di sini dikatakan berkat rohani juga berkat jasmani. Ya, rohani kita menjadi sehat. Ketika rohani kita sehat, maka berkat jasmani mengikutinya. Tuhan selalu berbicara dan Tuhan selalu berkata, mula-mulanya adalah hal rohani.
Ketika rohani kita dipulihkan, berkat jasmani juga akan mengikutinya. Amin. Itulah kekuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita menjadi sehat rohani dan jasmani. Itulah kekuatan dari hidup takut akan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Kita lihat dulu. Kita baca bersama-sama ya dengan suara keras. 3, 2, 1. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Aduh, kalau saya membaca ayat-ayat ini, saudara, hati saya menjadi besar, hati saya menjadi mongkok. Lalu timbul dalam pikiran saya, tidak mungkin karena masalah persoalan meninggalkan Tuhan. Amin. Menjadi kuat, semangat. Nah, itu sebabnya kekuatan semangat gairah hidup ini harus kita yang berusaha menyemangati diri kita. Amin. Ketika kita mampu menyemangati diri sendiri, maka kita akan bisa memberikan semangat kepada orang lain. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, bangun, bangkit, percaya kepada Tuhan, maka kita akan bisa memberi nasihat, jalan keluar, semangat kepada orang lain. Nah, itu kembali kuncinya adalah apa, saudaraku? Takut akan Tuhan. Di sini dikatakan takut akan Tuhan itu akan membawa berkat yang luar biasa. Takut akan Tuhan itu akan mendasari untuk kita terima anugerah Tuhan. Ayatnya Yohanes pasal 10 ayat 10. Ini ayat yang tidak asing buat kita. Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sampai sini dulu. Ini adalah pernyataan, sanepan, gambaran kuasa kekuatan iblis, kekuatan kuasa dunia yang dengan berbagai macam cara datang kepada kita seperti pencuri, memberi pengaruh, membawa pengaruh yang jahat, yang tidak baik, mencuri damai sejahtera, iman, kepercayaan, pikiran, hati kita untuk berpaling daripada Tuhan, untuk ragu akan Tuhan, untuk tidak condong akan firman Tuhan, membuat kita malas, membuat kita putus asa, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Itu semua adalah kekuatan kuasa kegelapan, kekuatan kuasa pencuri, iblis yang datang kepada kita hanya merugikan kita, mempengaruhi kita dan membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi ayat itu tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan bagian yang B. Yang B, aku datang. Mari kita akan baca mulai aku datang. 3, 2, 1. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini adalah pernyataan Yesus, perkataan Yesus. Dia datang dalam hidup kita untuk memberi hidup, memberi kelimpahan, memberi pengharapan buat kita. Amin. Jika ayat ini dibandingkan dengan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, ayat itu berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang apa, saudaraku? Letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Yesus datang ke dalam hidup kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk memberi kepada kita kekuatan, untuk memberi kita semangat, untuk mendorong kita terus berharap kepada Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sungguh luar biasa. Nah, yang pertama tadi kita telah mendengar dari urean-urean bagaimana kita bisa sehat, hati dan pikiran kita tetap stabil. Maka yang pertama, kita harus takut akan Tuhan.
Ketika kita takut akan Tuhan, hati kita akan berpaut kepada Tuhan. Amin. Dan ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kesanggupan untuk menerima dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dengan segala situasi yang ada sampai sekarang ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menguatkan pikiran kita sehingga pikiran kita tetap optimis, sehingga pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, di sini Saudara, yang kedua, berpikir positif atau optimis. Ada satu keyakinan, ada satu kepastian. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi kenyataan. Amin. Kalau kita mikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang sedih, merasa sayang terhadap diri sendiri, kok hidupku seperti ini, masalahku seperti ini, kita ada dalam kesendirian, kita ada dalam kesepian, kita merasa terkucilkan dengan dunia ini, kita tidak bisa pergi kemana-mana, harus mengikuti prokes dan lain sebagainya demi keamanan, kenyamanan diri kita, juga untuk orang lain. Nah, kalau yang kita pikirkan hanyalah hal-hal yang ngenes, tahu ngenes? Ngenes ya. Ngenes itu bahasa Ameriki. Kita akan menjadi kecil. Kita akan menjadi tidak berdaya. Dan kita akan terkalahkan. Kita akan terlindas. Tuhan berkata untuk kita selalu berpikir positif. Karena di balik kemelut, di balik pandemik, di balik kesulitan, kita akan mengalami terobosan-terobosan ilahi. Dan di balik kesulitan, di balik pandemik ini, Allah mampu membuat kita sukses dan berhasil. Ini dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita akan lihat dulu. Ini pikiran yang optimis. Ini pikiran yang positif. Seperti pikiran Kristus. Terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kita akan baca ini bersama-sama. Mulai dari jadi. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudaraku? Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Lah Bu, kenyataannya beda. Lah Bu, yang dilihat beda. Beda banget dengan semua ini. Tuhan berkata, kita tidak hidup oleh karena melihat, tetapi kita hidup oleh karena percaya. Amin. Ini yang mampu mengubah hidup kita, saudara-saudara. Apa yang manis, apa yang indah, apa yang sedap didengar, apa yang positif-positif, itu yang kita pikirkan. Dan kalau itu yang kita pikirkan, pasti akan membuat pikiran kita tenang. Amin. Nah, ini cara menjaga pikiran, saudara-saudara. Jadi pikirkan yang indah, yang mulia, yang positif. Meskipun kenyataannya tidak baik, tidak pas, tidak negatif, tetapi melalui pikiran dan iman kita, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, apa yang tidak baik, bisa diubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kepercayaan kita. Nah, kita akan lihat di sini, saudara yang kasih Tuhan. Pikiran positif itu seperti Allah berpikir. Pikiran yang positif itu seperti Allah berpikir. Semua yang ada di dalam dunia ini dimulai dari pikiran yang positif. Saya memberikan satu ilustrasi, satu contoh. Mac ini ada dan dibuat oleh orang yang menemukan dan oleh orang yang membuat Mac ini dengan satu tujuan. Kalau Bapak Ibu sedang mimpin pujian, menjadi WL, menjadi singer, atau Bapak Ibu bersaksi,
atau para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan sedang berkhotbah. Kalau tidak pakai mic ini, mungkin suara saya tidak bisa didengar oleh Mas David yang ada di belakang sana. Suara saya tidak bisa didengar oleh Ibu Pospa. Suara saya tidak bisa didengar oleh Bapak Ibu yang duduk di belakang sana karena terbatas. Lalu seorang penemu, seorang pemikir itu berpikir, mungkin untuk membantu orang-orang yang bicara di depan orang banyak, apa ya yang harus dibuat? Adalah pengeras suara. Salah satu contoh seperti ini. Nah, pengeras suara ini ada dan dibuat. Itu tidak langsung dibuat begitu saja, tetapi ini ada muncul dalam pikiran seseorang tadi yang menemukan sehingga bisa membuat ini dan kasih Tuhan. Itu ada dalam pikiran dulu, baru menjadi kenyataan. Nah, itu Allah berpikir seperti Tuhan berpikir. Dan kalau kita berpikir hal-hal yang positif akan dunia ini, akan mewarnai hidup kita mulai dari pikiran kita. Dan ketika kita memikirkan sesuatu yang baik, maka akan dilahirkan sesuatu yang baik. Amin. Itulah keunikan dan itulah keajaiban Tuhan. Allah berpikir sebelum melakukan segala sesuatu. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan diucapkan melalui firman, sehingga yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, kita pikirkan dengan berpikir positif untuk tujuan hormat kemuliaan Tuhan. Maka itu pula yang akan kita lakukan dan luar biasa. Baca dulu Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat 9, 3, 2, 1. Sebab dia berfirman, maka apa saudaraku? Semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Haleluya. Berpikir seperti Allah berpikir. Berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Memikirkan yang positif, maka yang akan kita lakukan adalah hal yang positif. Dan yang akan kita terima juga berkat-berkat anugerah Tuhan yang melimpah, hal-hal yang positif juga. Yang kedua, saya maju terus untuk menyingkat waktu. Yang kedua, miliki semangat yang apa saudaraku? Pantang menyerah. Jadi orang yang berpikir positif, dia tidak mudah terkalahkan akan keadaan. Dia tidak mudah terkalahkan akan kondisi. Dia tidak mudah terkalahkan akan persoalan dan masalah, karena semangat itu akan memerangi segala-segala yang negatif. Semangat ini akan membuat kita berjuang sampai kita meraih apa yang kita impikan. Semangat ini yang membuat kita bertahan di masa-masa yang sulit ini. Masa yang sulit, masa yang tidak pasti, kondisi keadaan yang tidak bisa kita pahami, dan kita memiliki semangat yang gigih, pantang menyerah, mencari Tuhan, maka kita tidak akan terkecewakan. Semangat ini yang akan membakar roh kita terus menyala-nyala dan akhirnya melayani Tuhan. Mari kita baca dulu Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 3, 2, 1. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa saudaraku? Pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Kita mau semangat. Semangat ini yang akan membuat kita bertahan. Semangat ini yang akan membuat kita meraih apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan. Semangat ini yang mendorong kita untuk mengalami terobosan-terobosan ilahi. Dan semangat ini pula yang akan membuat kita bertahan hidup. Amin. Oh, luar biasa. Luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Jadi semangat inilah kekuatan di masa pandemi. Semangat inilah kemampuan untuk kita bisa
bertahan. Mari dengan berpikir positif, maka akan melahirkan semangat yang luar biasa dari diri kita. Dan semangat yang luar biasa ini akan meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita, karena kita tidak akan pantang menyerah. Mari lihat yang terakhir. Yang terakhir apa, saudaraku? Tidak takut melakukan kesalahan untuk meraih sukses. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Di sini dicontohkan laba-laba. Itu terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 28. Kalau di dalam terjemahan baru itu ditulis cicak, tetapi kalau di dalam terjemahan lama itu laba-laba. Nah, laba-laba untuk membuat sarang. Dan ketika dia sudah membuat sarang, dia akan tinggal di dalam sarang itu dan menanti ketika ada serangga-serangga lain yang lewat atau mereka yang tidak mengerti sehingga terjebak di dalam sarang itu, lalu laba-laba ini akan memangsanya. Ini bicara, ini sebuah sanepan, ini sebuah perumpamaan yang Tuhan bicarakan kepada manusia. Karena Tuhan bisa bicara kepada manusia lewat tumbuh-tumbuhan, lewat tanaman. Dia juga bisa berbicara lewat makhluk lain, binatang. Sering dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kepada kita pengertian, pemahaman. Dan melalui ayat ini Tuhan memberikan kepada kita sanepan, perumpamaan, laba-laba yang tidak pernah mudah menyerah. Gagal, bangun lagi. Gagal, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sampai meraih keberhasilan. Amin, saudaraku. Jadi menjadi anak Tuhan, berpikir positif. Gagal, bangun lagi. Bangkit lagi. Di dalam firman Tuhan ada banyak orang-orang yang pernah gagal, pernah putus asa. Elia pernah gagal, pernah putus asa, pernah ada dalam ketakutan. Ketika ia dikejar-kejar sama Isabel dan mau dibunuh, dia dalam keputusasaan dan dia berkata, Tuhan, untuk apa aku hidup? Ya, untuk apa aku melayani Engkau? Aku dikejar-kejar mau dibunuh, aku takut. Jiwanya terserang, psikisnya terserang, segala kekuatannya mulai hilang, musnah ketika pikirannya ini terserang. Saudara yang kasih Tuhan, dia ada dalam dilema dan tidak bisa bangkit. Lalu pikirannya menjadi melemah dan dia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku, mau mati, minta mati. Pikirnya dia, kalau dia mati selesai semuanya. Nah, ini orang yang putus asa. Orang yang putus asa. Siapa lagi yang pernah putus asa? Oh, banyak, saudara yang kasih Tuhan. Alkitab memberikan contoh kepada kita, orang-orang yang putus asa, yang gagal, yang menyerah. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan tidak akan membiarkan tergeletak. Meskipun kita jatuh, meskipun kita, saudara kasih Tuhan, gagal, Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan kembali untuk bangun dan meraih kesuksesan. Jadi pagi hari ini, orang yang punya pikiran yang positif, dia tidak akan dikalahkan oleh keadaan. Amin. Tetapi dia akan menang dengan keadaan. Loh Bu, situasinya tidak berubah. Tetap seperti ini. Kita ada dalam masa pandemi, masa yang sulit. Ya, keuangan seret, segala sesuatunya tidak menentu. Dan kita tidak tahu lagi, kita tidak bisa prediksi lagi sampai kapan persoalan masalah ini datang. Sampai kapan sakit penyakit ini menghantui. Tetapi dengar baik-baik. Tadi pagi di Pekunden Ibu Tommy berdoa, kita tidak akan dikalahkan oleh sakit penyakit, tetapi kita akan menang atas sakit penyakit. Amin. Kita tidak boleh dibawa takut oleh situasi keadaan, tetapi kita akan bisa menang bersama Tuhan. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Nah, itu tergantung dari pikiran kita. Jadi kalau kita berpikir positif, yang terjadi adalah hal yang positif pula. Ajaib Tuhan kita luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan berpikir seperti Allah berpikir. Kesimpulannya, Amsal pasal yang keempat ayat 23. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita akan pujikan satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama. Kita bangkit berdiri bersama-sama, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki Tuhan. Kita mau setia, kita mau setia, kita mau setia sebagai bukti takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak bisa yang mengambil hati kita, iman kita, kepercayaan kita, pikiran kita akan Tuhan. Setia, kita mau setia seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan, bawa hati kita di hadapan Tuhan, bawa pikiran kita di hadapan Tuhan, agar hati dan pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Ada gairah, ada semangat, ada kekuatan yang baru, dan kita percaya dengan optimis kita akan mengalami terobosan-terobosan ilahi. Sukses berhasil bersama dengan kita. Allah ada, Allah menyertai, Allah menguatkan, Allah memampukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir hidup kita. Kepada kami semua. Mata
kita kepada Tuhan, kita percaya apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati kita, maka itu yang akan terjadi. Dengan menjaga hati, menjaga pikiran, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadi sehat di dalam Tuhan. Dan anugerah Tuhan terus melimpah buat kita. Kita angkat rapnya satu kali saja. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Ibu Pendeta Tommy, akan berdoa buat kita, berdoa buat firman Tuhan. Menutup mataku tetap setia, menanti janjimu sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Inilah pengakuan kami Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau tetap setia mengiring kepadamu, karena kami ingat janjimu, ya dan amin dalam kehidupan kami. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Biarlah ini merupakan janji kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami. Sampai akhir kehidupan kami tetap setia di dalam Engkau. Itu bisa kami lakukan jika kami menjaga hati dan pikiran kami. Karena kami sadar Tuhan, seringkali pikiran kami membuat kami takut, membuat kami gelisah, membuat kami khawatir. Tapi jika kami menjaga hati dan pikiran kami, maka rohani kami menjadi kuat Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami boleh selalu berpikir positif karena kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkau selalu ada bersama dengan kami di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar Tuhan, dan kami pelajari pagi ini. Bukan hanya kami dengar, kami mau rindu menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan, sehingga janji-janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengirim hamba-Mu Ibu Pendeta Marian Harningsi pagi ini, boleh kembali meneguhkan kami, mengajar kami Tuhan, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu untuk kami lebih mengerti, lebih dewasa di dalam Engkau. Ampuni kami jika selama ini kami hidup diliputi oleh ketakutan-ketakutan, karena virus corona Omicron mulai meningkat Tuhan, sehingga banyak anak-anak-Mu yang kembali Tuhan menyembunyikan diri dalam rumah mereka, karena mungkin mereka berpikir lebih aman. Tapi kami percaya jika kami hidup dekat dengan Engkau, takut akan Engkau, Engkau selalu menolong kami, melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada di minggu terakhir di bulan yang kedua, bukan kena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata kena anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kalau kami masih boleh ada Tuhan, itu kena anugerah. Ajar kami menghargai anugerah yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Dan jika sekali kelak kami menutup mata, kami boleh menerima mahkota kehidupan yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Maria Ningsi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kesehatannya. Engkau tahu apa rencananya untuk anak-anaknya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai beliau Tuhan, di mana Engkau percayakan untuk pengembalaan. Kami melihat banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Kami juga menyerahkan seberapa banyak kami yang datang pagi ini Tuhan. Engkau memberkati kami satu persatu.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan baru, yang mungkin saat ini merasa letih lesu karena ekonominya mulai merosot, Engkau bangkitkan kembali, karena di dalam Engkau tidak ada perkara yang sukar. Bagimu mudah untuk memberkati kami, bagimu mudah untuk membuat kami sukses dan berhasil. Tidak tergantung keadaan, tapi tergantung iman kami kepadamu. Karena itu Engkau tolong seluruh jemaatmu, jadikan kami jemaat-jemaat dewasa yang memiliki pikiran yang optimis Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami ada karena anugerah semata-mata, kami bisa menikmati segala sesuatu karena kebaikan-Mu, bukan karena usaha kami, tapi karena kasih setia-Mu yang terus berlangsung atas hidup kami. Ampuni kami jika selama ini mungkin kami mulai berpikir kalau kami punya segala sesuatu karena kemampuan kami, karena kehebatan kami. Itu semuanya Tuhan bukan dari pikiran kami, bukan dari milik kami, tapi semata-mata karena anugerah yang Kau percayakan kepada kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya yang sakit di rumah mereka karena kena COVID Tuhan, yang sedang isolasi mandiri, Engkau jamah, bangkitkan iman mereka untuk meraih kesembuhan. Karena oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Ajar mereka mengembalikan semua yang mereka rasakan kepadamu. Angkat segala pikiran-pikiran negatif, roh-roh khawatir, roh-roh ketakutan kami musnahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar damai Allah menguasai kepikiran, karena hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Bukan di dalam virus, bukan di dalam penyakit, tetapi ada di dalam tangan-Mu. Jika Engkau kehendaki Tuhan, Engkau segala sesuatu boleh berjalan dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati yang sakit Tuhan, yang masih sakit. Kami bersyukur Engkau sudah menolong Ibu Kanti menjalani operasi dan saat ini sedang dalam pemulihan. Sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan. Kami terus menyerahkan keluarga Bapak Joko, kami serahkan juga Bapak Suyatno, kami serahkan Tuhan Mak Culan, kami serahkan Tuhan Ibu Susiani Bambang yang kesehatan terganggu, kami serahkan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Biar lawatan-Mu terjadi atas mereka, mereka dalam keadaan sembuh. Kami menyerahkan Ibu Ninu Tuhan, kami juga menyerahkan semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Bukakan jalan bagi mereka supaya mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang belum memiliki pasangan hidup. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup mengirimkan pasangan-pasangan yang seiman Tuhan, sehingga kami boleh melihat Engkau dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Berkati semua yang terlibat pelayanan, baik WL, musik, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati kami. Dan jika sebentar kami membawa persembahan, mungkin persembahan syukur, persembahan tantangan, persepuluhan di tengah-tengah kekurangan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Engkau halau segala belalang-belalang pelahap, belalang-belalang yang coba mencuri berkat-Mu. Dengan kekuatan-kekuatan daripada Engkau sendiri Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan jika sebentar kami pulang, sebagaimana Engkau sertai kami sampai di sini dengan selamat, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Angkat tangan saudara. Diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan keluar masukmu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau dengan panjang umur. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Harningsi yang sudah membagikan berkat Tuhan tadi pagi dan di tempat ini. Mungkin ini liburan atau memang takut ya, cukup banyak yang tidak hadir pagi ini, tapi kami percaya semuanya akan dipulihkan. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan suci. Dan saudara, kita akan adakan baptisan air pada bulan April. Kita akan adakan di kolam renang. Karena itu saudara yang ingin ikut baptisan air udah mulai mendaftar ya kepada saudara David. Saudara David untuk mendaftar, nanti kita akan mulai pelajaran pertengahan Maret. Mungkin di sini kita akan adakan, tentukan waktunya. Apa itu arti baptisan? Kenapa kita dibaptis? Kalau zaman dulu disunat.
Tapi sekarang diganti dengan baptisan air ya, karena sunat sudah tidak lagi, yang penting hatinya yang disunat ya. Karena itu kita belajar tentang hal itu supaya Tuhan dipermuliakan. Kita bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai saat ini. Ya saudara, itu kena kemurahan Tuhan. Jadi wah Bu Tommy, banyak juga memang jemaat kita, apa nggak ditutup aja? Enggak saudara ya, karena pemerintah juga tidak melarang untuk kita mengadakan ibadah. Jadi kita tetap prokes yang dengan yang acara yang ketat ya, tapi tetap, karena memang orang bilang seperti flu tulang ya, mungkin merasa cuma flu biasa, tapi kita tetap harus jaga kesehatan, makan jangan sembarangan, jangan buka sembarangan, kita boleh menjaga kesehatan, tetap beribadah ya. Tuhan memberkati, selamat pulang.